Belum. Kita mau mulai ibadah kul gabungan perdana ini setelah saya jadi penilik. Puji Tuhan didukung oleh kul-kul yang ada sekarang. Saya harus banyak belajar sama kul-kul yang ada sekarang. Terima kasih udah ngedukung. Di sini saya ngelihat bahwa kul gabungan ini sebagai titik awal untuk kedepannya buat supaya kita semua bersemangat, karena ke belakang kemarin setahun lebih kita di online. Saya percaya juga buat kedepannya walaupun masih tetap online, tapi kita dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru, dengan semua yang luar biasa. Saya percaya melalui kul gabungan ini semua di charge, kalau handphone sih mungkin di charge. Jadi kita punya semangat yang luar biasa, yang berapi-api ya. Oke, kita sebentar mau mulai ibadah ini. Kita awali semuanya dengan doa. Mari kita siapkan hati kita buat berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore malam ini Tuhan. Kalau kul gabungan ini Tuhan bisa terselenggara Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau yang beracara untuk kul gabungan ini Tuhan. Kau urapi setiap kami yang mengikuti Zoom ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memperbaharui setiap hati kami. Kau beri hati yang baru. Kau berikan hati yang berapi-api Tuhan. Karena kul ini adalah garis depan yang untuk menjadi penuai-penuai jiwa yang baru Tuhan. Biarlah melalui kul gabungan ini adalah titik awal sebagai awal daripada kita untuk lebih lagi untuk melayani Engkau Tuhan. Ya Tuhan, beracaralah di dalam kul gabungan ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga mengurapi untuk setiap kami yang bertugas Tuhan. Untuk PPW Tuhan Kau urapi juga Kosianin Tuhan, untuk firman Tuhan Kau urapi Ko Hendri Tuhan, untuk yang kesaksian Tuhan, Ibu Dwi, Denis, dan Jonathan Tuhan, Kau urapi Tuhan. Kau juga mengurapi untuk Ibu Nina yang akan berdoa syafaat Tuhan. Kau beracara terus Tuhan di dalam kul gabungan ini Tuhan. Biarlah kul gabungan ini bukan kul yang biasa-biasa, tapi kul yang penuh dengan urapan yang terus dapat membangkitkan semangat dari setiap kami, yang membakar setiap roh kami Tuhan. Biarlah kami terus maju di dalam Engkau Tuhan, berapi-api dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap melanjutkan kul ini, katakan amin. Oke, saya serahkan untuk selanjutnya ke Kosianin. Terima kasih. Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Lambaikan tangan di rumah-rumah. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur malam hari ini Bapak Ibu. Ini 3 kul boleh bergabung di Zoom online malam hari ini. Mari Bapak Ibu, ke depan nanti kita akan fokus kepada ibadah dari pujian, penyembahan, dan nanti juga firman Tuhan. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, kalau cari tempat yang senyaman mungkin agar kita boleh menikmati kul online ini dari awal sampai akhirnya dengan maksimal. Ya kalau bisa ke yang lain, ke keluarga, jangan ganggu dulu. Dia boleh menikmati ibadah kul kita malam hari ini. Bapak Ibu nanti di rumah-rumah, ketika pujian Bapak Ibu dengar, mari naikkan pujian di rumah-rumah. Ya. Kita percaya bahwa lawatan Tuhan juga sama akan kita nikmati. Amin Bapak Ibu. Ayo, mari kita naikkan pujian ini. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
lagi kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dari depan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi dari depan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu, lagu ini kan lagu riang, lagu semangat. Nah, di rumah-rumah mari, kalau kita soraklah, haleluya, mau angkat tangan, mau tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, amin Bapak Ibu. Mari, yuk, mari kita katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya, ku mau sorak tentang Dia, haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, ku mau nyanyi, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya, ku mau sorak tentang Dia, haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terus bersuka cita Bapak Ibu. Terus kita boleh menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Ya Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih juga buat pertolongan dan berkat Tuhan yang kami boleh nikmati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh rabaya, 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 rabaya. Mari mulai sembah dia Bapak Ibu. Sekitar rabaya, rabaya, rabaya. Kami sembah Tuhan. Sekitar rabaya, 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 rabaya. Karena anugerahmu hari ini ada. Bukankah aku waktu, namun karena semua aku untuk mengenal.
Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu carikanku apa yang berkenan selalu. Jadikanku apa yang berkenan selalu. Sekali lagi. Jadikanku apa yang berkenan selalu. Haleluya. Sikidara labaya rabaya 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 rabaya. Haleluya. Itulah kerinduan yang kami nyatakan malam hari ini lewat pujian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami boleh kedapatan menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan melewati hari-hari yang akan kami lewati di depan. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan malam hari ini kami boleh mendengar kembali tuntunan-Mu ya Tuhan. Lewat firman yang akan kami dengar malam hari ini. Kami percaya itu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan berikan untuk kami menjalani. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Pak Henry akan menyampaikan firman buat kami semua. Urapi dengan pengurapan yang baru. Dan puji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kok. Ya, makasih Pak Andin, makasih Pak Aloy, ya, saya sudah diundang ke sini untuk boleh cerita firman Tuhan. Ada 3 kul berarti ya, mekar indah berbuah, sumber berkat sama malaikati berarti ya. Kebun jeruk kudusnya nggak ikut berarti ya. Oke, ya oke. Ya, shalom Bapak Ibu semua, selamat malam Bapak Ibu. Ya, kita langsung masuk ke firman Tuhan. Hari ini sharing firman Tuhannya berjudul menanti janji Allah, Bapak Ibu, menanti janjinya Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu langsung buka dari Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Setiap kita tentu pasti mengharapkan dan menantikan janjinya Tuhan. Bapak Ibu pasti setiap hari berdoa untuk pokok tertentu, untuk pergumulan tertentu, karena Bapak Ibu ada
sesuatu pengharapan dari Tuhan. Bapak Ibu mengharapkan ada sebuah janji dari Tuhan, mungkin yang Bapak Ibu dapatkan dari firman Tuhan, atau yang Bapak Ibu tangkap dari yang menjadi rema bagi hidup Bapak Ibu sendiri, sehingga Bapak Ibu menantikan kapan janji itu terrealisasi, kapan pergumulan saya akan teratasi, kapan masalah saya bisa ada solusinya, dan seterusnya. Itu mungkin memang realita kehidupan setiap kita semua adalah seperti itu. Jadi jika kita menanti janjinya Tuhan, itu adalah sesuatu yang memang merupakan sebuah fakta kehidupan Bapak Ibu. Bahwa setiap kita akan menghadapinya. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita juga bisa tahu dalam menanti janji Tuhan itu harus bagaimana. Karena ternyata banyak orang Kristen juga yang belum terlalu menyadari bagaimana cara kita menantikan janjinya Tuhan itu. Banyak mereka yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan tentang menanti janji Allah ini, sehingga tidak sedikit yang berguguran di tengah jalan dengan kecewa, dengan putus asa, dengan menyerah, dan seterusnya Bapak Ibu. Sehingga tidak lagi menantikan janji Tuhan. Atau bahkan juga mungkin sudah terhilang dari tracknya Tuhan, dari jalannya Tuhan. Nah, kita lihat dari Ibrani pasal 6 ayat ke-12. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi di sini ada dua hal Bapak Ibu yang ditekankan sama penulis Ibrani, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh, yang di sana ada dua, iman dan kesabaran. Nah, dua hal ini yang harus menjadi perhatian kita saat kita betul-betul sedang menantikan janjinya Tuhan dalam hidup kita. Saat kita sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan. Saat kita sedang menantikan pergumulan kita teratasi. Saat kita menantikan masalah kita ada solusi ke jalan keluarnya yang dari Tuhan. Harus ada iman dan kesabaran untuk mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal yang ke-6 ini, bahkan pesan ini tuh ternyata ditulis oleh penulis Ibrani kepada orang-orang yang telah melayani Bapak Ibu. Orang-orang yang telah punya kriteria dianggap oleh penulis Ibrani ini lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bukan kepada jemaat pada umumnya. Sengaja ditingkatkan taraf penulisannya kepada siapa. Ternyata ini ditulis kepada para pelayan Tuhan. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah melayani, mereka yang telah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan benar, mereka yang menjaga sikapnya dengan benar, mereka mencari perkenanan Tuhan, mereka terus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Ini ditulis bagi mereka. Jadi bagi mereka saja yang sudah punya kategori yang baik saja pun, ternyata penulis Ibrani menuliskan yang oleh iman dan kesabaran harus punya tetap dua hal ini. Coba lihat dua ayat di atasnya, ayat yang ke-10. Nah, ayat 10 ini jelas sekali ditujukan kepada siapa tulisan tadi, pesan tadi. Sebab Allah bukan tidak adil. Karena ternyata banyak orang yang menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Oh, saya sudah hidup benar, oh saya sudah melayani, oh saya sudah sungguh-sungguh. Nah, tapi kenapa realitanya kok Tuhan belum tolong saya? Kok kenapa nampaknya Tuhan hanya diam saja? Kok nggak ada tanda-tanda titik terang yang Tuhan kerjakan? Jadi maka sampai ditulis sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi ternyata Tuhan tidak lupa. Mereka mungkin menganggap Tuhan sudah melupakan semua apa yang saya lakukan, kebenaran apa yang bisa saya berikan, apa yang sudah saya kerjakan buat pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagi mereka saja pun yang telah melayani, yang telah sungguh-sungguh, yang telah hidup benar, ayat ini tetap bilang, tetap harus dengan iman dan kesabaran untuk mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi inilah dua hal ini yang perlu menjadi sorotan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Sikap apa yang perlu kita miliki untuk kita dalam menanti janjinya Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu sudah hidup benar, sekalipun Bapak Ibu sudah melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh di hadapannya Tuhan, dua poin tadi itu tetap menjadi fokus. Yang pertama, Bapak Ibu kita lihat satu-satu, itu adalah iman. Berarti dalam menanti janji Tuhan itu kita tetap perlu iman.
tetap perlu percaya kepada Tuhan. Tetap kita perlu berharap sama Tuhan saja, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kisahnya Abraham. Abraham itu menanti cukup lama, 25 tahun. Sempat gagal. Ketika sudah menanti selama 10 tahun, jadi Abraham itu menerima janji Tuhan bahwa dia akan punya keturunan seperti bintang di langit banyak dan seperti pasir di tepi laut jumlah banyaknya keturunanmu kelak. Itu janji yang diterima oleh Abraham dari Tuhan. Tapi ditunggu punya tunggu tidak kunjung tiba. Sampai di 10 tahun pun, 10 tahun pasti waktu yang sangat lama Bapak Ibu. Katanya kalau kita suruh tunggu 10 tahun, waduh ini mungkin kalau jemuran bukan udah kering lagi, udah jadi keriput begitu Bapak Ibu. Udah hancur gitu ya. Nah, sampai 10 tahun akhirnya Sarai saat itu mencoba mencoba dalam tanda petik membantu menggenapkan rencananya Tuhan dalam kehidupan mereka dengan idenya mereka sendiri, dengan idenya dari Sarai sendiri, yaitu mengambil Hagar, seorang budak yang dari keturunan Mesir itu, untuk menjadi istrinya Abraham, dengan berpikir siapa tahu dengan cara ini Tuhan itu memberikan keturunan kepada kita. Sehingga itulah yang menjadi kesalahan atau kegagalan mereka dalam menanti janji Tuhan. Betul lah, akhirnya Hagar ini diberikan kepada Abraham menjadi istrinya, dan lahirlah anaknya Ismail, Bapak Ibu. Dan jelas dengan kelahirannya Ismail ini bukan memberikan solusi, bukan memberikan jawaban atas pergumulan mereka, atas penantian mereka terhadap janji Tuhan, tetapi justru menimbulkan masalah berikutnya yang lebih solid lagi. Oleh karena itu, kembali tetap Bapak Ibu, di dalam masa-masa penantian ini tetap harus percaya kepada Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, bahwa kalau kita lihat kisahnya Abraham itu diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Setelah kegagalan yang pertama dengan lahirnya Ismail, Abraham kembali mempercayakan hidupnya kepada Tuhan lebih lagi. Abraham tetap berharap sama Tuhan. Dia mengikuti masa penantian dengan sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya 25 tahun. Jadi 15 tahun kemudian setelah peristiwa gagalnya tersebut. Jadi setelah 25 tahun masa penantian, akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu terrealisasi, tergenapi, yaitu dengan lahirnya Ishak. Bahwa Ishaklah yang menjadi keturunan dari Abraham, dan bukan cuma sekedar Ishak, tetapi bangsa Israel ini itu lahir dari keturunan Ishak. Jadi itulah janji Tuhan digenapi bahwa keturunanmu kelak akan seperti bintang banyaknya di langit dan seperti pasir di tepi laut. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, tapi kita lihat di sini, kita lihat sebentar dari Roma pasal yang keempat, apa sih yang menjadi sikap Abraham di dalam masa penantiannya ketika masuk 15 tahun yang kedua itu setelah dia gagal Bapak Ibu. Setelah dia gagal dengan Ismail, lalu dia menanti kembali. Nah, kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 24. Inilah juga yang harus jadi sikap kita. Jangan sampai kita mencontoh Abraham dari sisi gagalnya, tapi kita mencontoh dari Abraham dari sisi yang berhasilnya. Roma pasal 4 mulai ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Tidak ada dasar berharap karena saat itu Abraham sudah usianya 85 tahun. Sarai 75 tahun Bapak Ibu. Bagi orang usia segitu sudah tidak mungkin mereka bisa punya anak secara biologisnya, secara logikanya, secara alamiahnya. Makanya dikatakan sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya sekarang, waktu tadi dinyatakan telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi, nah perhatikan Bapak Ibu ya, kalimat ini kalimatnya yang sangat menarik. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Seharusnya kita pun seperti ini Bapak Ibu. Mungkin keadaan tidak mendukung kita. Mungkin keadaan tidak memberikan titik terang atas masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi.
Nampak tidak ada solusi dan jalan keluar sampai hari ini. Sudah sekian lama kita menantikan janji Tuhan, tapi ternyata belum juga ada. Tetapi di sini dikatakan bahwa terhadap janji Allah itu yang dia dengar 25 tahun yang lalu, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Karena dengan berjalan waktu yang panjang, kita bisa saja menjadi ragu. Kita bisa saja jadi bimbang. Betul nggak ya janji Tuhan itu? Betul nggak ya Tuhan akan memberikannya? Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai meragukan janjinya. Padahal firman Tuhan mengatakan ini. Tuhan yang menjanjikannya itu adalah Tuhan yang setia, Bapak Ibu. Ya, bahwa Tuhan yang berjanji, dia adalah Allah yang setia. Dia yang berpegang pada setiap janjinya. Lanjut ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Wah, itu luar biasa tuh Bapak Ibu. Sekalipun keadaan tidak mendukung, ya, sekalipun seorang pun mungkin tidak ada yang mendukung, atau bahkan setiap orang mencibirkan, mana mungkin Abraham, Sarah, umur sudah 100 dan umur sudah 90 tahun, rahimnya pun sudah tertutup. Nggak mungkin. Mungkin orang banyak yang mengatakan seperti itu. Tetapi dengan penuh keyakinan, dia sangat yakin bahwa Allah itu berkuasa. Tidak tergantung sama keadaan. Tidak tergantung sama apa perkataan orang. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hal apa sih yang diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran? Yaitu hal percayanya yang tidak bimbang. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi mungkin ketika keraguan mulai masuk, keadaan tidak menunjang, omongan orang mungkin menarik kita menjauh dari realisasi janji Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu tetap memutuskan, karena ini adalah sebuah pilihan. Ketika Bapak Ibu tetap memutuskan untuk punya keyakinan yang kokoh terhadap janji Tuhan, bahwa dia berkuasa melakukan apa yang telah dia janjikan, Bapak Ibu, ayat ini bilang gini, kata-kata ini, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, kata-kata tersebut, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Nah, ini berita baiknya. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena, nah jelas, kita percaya kepada dia. Kapan kita diperhitungkan sebagai kebenaran? Ketika kita percaya kepada dia. Yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Kalau kita saja bisa percaya, Tuhan Allah Bapa itu sanggup membangkitkan Yesus dari kematian. Sesuatu yang mustahil. Siapa di dunia ini bisa sanggup membangkitkan orang dari kematian? Tidak ada yang bisa. Tapi kalau Allah sanggup membangkitkan Yesus dari kematian, masakah Allah tidak punya cukup kuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan kepada kita? Itu prinsipnya Bapak Ibu. Masakah Allah yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, sesuatu yang tidak mustahil bagi manusia, sesuatu yang mustahil bagi manusia, masakah Tuhan tidak punya kekuasaan untuk melakukan atau melaksanakan apa yang telah ia janjikan kepada kita? Oleh karena itu jangan bimbang, jangan ragu, tetap percaya teguh Bapak Ibu. Itu yang Tuhan minta kepada kita pada saat masa penantian, menanti janjinya Tuhan. Tetap beriman, tetap percaya. Sekalipun mungkin banyak faktor yang mencoba membuat Bapak Ibu jadi ragu, jadi bimbang. Keadaan sangat bisa membuat kita jadi ragu. Perkataan-perkataan orang sangat bisa membuat kita menjadi meragukan Tuhan. Waktu yang terlalu panjang sangat memungkinkan untuk kita sendiri juga jadi meragukan apakah betul janji Tuhan itu masih ada bagi saya. Apakah Tuhan itu masih sanggup melakukan janjinya untuk kehidupan saya. Tetapi di sini pesannya Bapak Ibu jelas, jangan pernah meragukan kuasanya Tuhan. Tetap mempercayainya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada sebuah ilustrasi, tapi ini ilustrasi ini adalah kisah nyata sebetulnya. Jadi bukan cuma sekedar ilustrasi, tapi ini menjadi ilustrasi untuk menjelaskan poin yang pertama ini, yaitu tentang iman. Jadi pada tanggal 7 Desember tahun 1998 di Armenia Bapak Ibu, terjadi sebuah gempa dengan 6,9 skala Richter.
Sehingga di kota di Armenia ini mengalami goncangan yang sangat besar dan cukup banyak bangunan-bangunan yang rubuh pada saat itu. Nah, ada seorang bapak, ketika terjadi gempa ini, dia teringat sekali dengan anaknya. Dia segera pergi menyusul ke sekolah anaknya. Karena dia pernah berjanji sama anaknya. Nah, apapun juga yang terjadi, Papa akan selalu bersama dengan kamu. Kata-kata itu sering diucapkan sama anaknya ini, Bapak Ibu. Nama anaknya ini adalah Armando. Nah, papanya ini selalu ucapkan sama Armando. Nah, apapun yang terjadi, Papa pasti akan ada bersama dengan kamu. Jadi ketika terjadi gempa besar itu, dia segera pergi menyusul ke sekolah anaknya. Lalu memang ketika dia sampai di sana, sekolahnya sudah hancur, rubuh rata dengan tanah. Dan banyak orang yang histeris, termasuk papanya ini juga ketika lihat situasi itu, dia juga menangis. Tetapi dia nggak hanya sekedar menangis, dia ingat dia punya janji, dia akan selalu bersama dengan anaknya ini. Dia coba pergi ke daerah atau ke sudut di mana yang dia perkirakan kelasnya Armando itu ada di sekitar situ. Dan dia coba mulai mengangkat atau mulai menggali batu-batu itu dengan kedua tangannya, Bapak Ibu. Dan orang-orang di sekitarnya yang lihat bilang, Pak, percuma, tidak usah digali. Tidak mungkin, semua yang ada di bawah sana pasti sudah terkubur mati. Tapi papanya ini tidak terhenti dengan omongan-omongan itu. Dia terus menggali. Ketika terus banyak orang yang ngingetin supaya berhenti, percuma, usahamu pasti akan sia-sia. Dia lalu bilang, apakah engkau hanya akan menonton di sana saja, ataukah kamu akan membantu saya menggali di sini? Akhirnya beberapa orang turun membantu papanya ini, Bapak Ibu, menggali di sekitar daerah titik tersebut. Tapi setelah beberapa jam, karena kelelahan, akhirnya mereka semua berhenti. Tapi papanya tidak berhenti. Dan 18 jam penggalian itu dilakukan sendiri terus-menerus. Tanpa kenal lelah, karena saking sayangnya sama anaknya ini. Sampai satu titik, waktu dia gali, dia lihat ada papan di bawahnya, dan di bawah papan itu terdengar ada suara. Lalu dia panggil, Armando. Lalu ada yang nyaut dari bawah. Ya, ternyata memang masih ada kehidupan. Dan singkat cerita, penggalian terus dilakukan, dan akhirnya ditemukan ada 14 orang anak di sana yang berhasil diselamatkan, Bapak Ibu. Termasuk juga Armando. Jadi Bapak Ibu, lalu setelah mereka semua dikeluarkan, setelah 14 anak ini akhirnya berhasil diselamatkan, lalu Armando ini bilang sama teman-temannya, lihat, aku kan sudah bilang katanya, papaku pasti akan datang menyelamatkan aku. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi rupanya Armando ini pegang janji dari papanya itu. Kalau papanya pernah bilang apapun yang terjadi, dia akan bersama-sama dengan dia. Dia cerita sama teman-temannya, lihat, papaku pasti akan, kan aku sudah bilang bahwa papaku ini pasti akan datang menyelamatkan aku. Nah Bapak Ibu, dari ilustrasi yang sederhana ini adalah kisah nyata sebetulnya. Jika manusia saja, seorang bapak saja, seorang manusia biasa, bisa menepati janji seperti itu. Apalagi Bapak kita yang di surga, Bapak Ibu. Dia pasti akan menepati janjinya. Hanya mungkin bukan di waktunya kita. Karena Tuhan punya waktunya tersendiri. Bagian kita dalam masa penantian, yang pertama, tetap beriman, tetap percaya. Jangan meragukan, jangan sampai kita menjadi bimbang. Karena lamanya penantian yang kita alami. Nah yang kedua, sebagai poin yang terakhir juga ini, bahwa yang kedua itu adalah kesabaran, Bapak Ibu. Di samping kita harus tetap percaya sama Tuhan, tetap beriman, jangan ragu, jangan bimbang, kita juga perlu sabar. Sabar dalam masa penantian. Sabar ini berarti berbicara tentang sikap kita dalam masa penantian. Orang dalam masa menanti bisa sambil marah-marah, bisa Bapak Ibu. Orang dalam masa menanti bisa sambil ngomel, bisa sambil melakukan banyak hal-hal atau bereaksi dengan hal-hal yang buruk, sangat bisa. Tetapi sebaliknya, sambil menanti kita juga bisa memberikan reaksi-reaksi yang baik, yang benar, yang positif, itu pun juga sangat bisa. Karena itu adalah semuanya sebuah pilihan yang harus kita ambil. Tetapi di sini Alkitab bilang, kesabaranlah yang harus menjadi bagian kita. Nah, kata sabar ini Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan istilah makrotumeo, Bapak Ibu. Makrotumeo. Makro itu artinya panjang. Tumeo itu tumor, artinya penderitaan. Jadi dengan kata lain, makrotumeo itu adalah orang yang
bisa sabar, yang punya kekuatan bertahan di dalam penderitaan yang panjang, atau punya kekuatan untuk long suffering begitu ya, dalam penderitaan yang cukup panjang waktunya, dia tetap punya kekuatan untuk dapat melakukan seperti itu, dapat tetap bertahan dengan baik, dapat tetap bersikap dengan benar. Jadi kesabaran ini Bapak Ibu artinya sebuah sikap di mana di dalam masa penantian yang panjang, yang kita tidak pernah tahu panjangnya tiap orang mungkin berbeda. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Tetapi sikap yang harus diberikan selama penderitaan yang panjang ini adalah harusnya sebuah sikap yang benar, sebuah sikap penantian yang baik. Karena kita menyadari bahwa ketika kenapa kita perlu menanti? Karena waktunya Tuhan kembali. Itu bukanlah waktunya kita. Tuhan punya waktu di mana waktu Tuhan adalah yang terbaik. Semua orang pasti sama kalau kalau ditanya kapan kita pengen direalisasikan janji Tuhan itu bagi kita, semua orang pasti jawabannya sama. Sekarang, saat ini juga Tuhan, secepatnya. Semua juga begitu, saya juga sama Bapak Ibu. Ya, semua juga pasti pengennya begitu. Tapi masalahnya waktu Tuhan itu belum tentu sekarang. Waktu Tuhan itu mungkin adalah waktu yang masih perlu beberapa saat ke depan. Nah, beberapa saatnya tidak pernah tahu. Bagi Abraham 25 tahun. Bagi Kaleb, dia masa penantiannya 45 tahun. Bagi Musa, masa penantiannya 120, bukan Musa, Nuh Bapak Ibu. Bagi Nuh masa penantiannya itu 120 tahun. Jadi Tuhan punya waktu tersendiri bagi setiap orang yang berbeda-beda. Tetapi dia pasti akan realisasikan, akan dia genapi apa yang sudah dia janjikan. Ya, kita juga tidak berharap selama itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang paling tahu berapa lama waktu yang terbaik, berapa lama waktu yang paling tepat buat kita. Sehingga di dalam masa waktu-waktu tersebut, itulah sebenarnya sebuah kesempatan yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk membentuk kita di sana, untuk mempertajam kita di sana, mendewasakan kita di sana, mematangkan kita di sana, membuat kita semakin mengenal Tuhan di sana, sehingga ketika maksud Tuhan itu tercapai, masa penantian akan selesai. Tuhan akan segera nyatakan Bapak Ibu. Tuhan tentu tidak ada maksud ketika dia melakukan sesuatu. Dia selalu ada maksudnya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, bukan karena janji Tuhan itu belum ditepati, maka dia tidak akan menepatinya. Bukan karena bahwa janji Tuhan itu belum ditepati bagi kita, ya, itu artinya bahwa dia tidak akan menepatinya. Dia pasti akan menepatinya, tetapi di waktunya Tuhan. Sehingga bagian kita adalah sabar. Jangan sampai ketidaksabaran akhirnya membuat Ismail dalam kehidupan kita ketika Tuhan sudah menjanjikan Ishak sebetulnya. Jangan sampai karena ketidaksabaran kita akan melahirkan Ismail berikutnya, Bapak Ibu. Bisa mengerti maksud saya mungkin ya Bapak Ibu ya. Melahirkan Ismail berikutnya dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan sudah menjanjikan Ishak bagi kita. Mungkin ada yang sedang menantikan pekerjaan, tapi sudah ditunggu lama, kok pekerjaan yang sesuai ekspektasi, sesuai dengan harapan dan bayangan belum juga sampai. Akhirnya ketika ada tawaran-tawaran pekerjaan yang dalam tanda petik tidak benar pekerjaannya, mungkin banyak hal-hal yang negatif di dalamnya. Tapi kita pikir ya sudah, yang ada seperti kesempatan ini kita ambil. Jangan sampai seperti gitu. Kita sedang melahirkan Ismail artinya Bapak Ibu, padahal Tuhan sedang mempersiapkan Ishak bagi kita. Jangan sampai karena ketidaksabaran kita, ketidakmau kita untuk menunggu, atau bahkan di dalam masa menunggu itu kita bereaksinya salah. Kita banyak ngomel, kita nggak bersyukur, kita jadi mulai menjauh dari Tuhan, kita jadi kecewa, kita menyerah, putus asa. Nah itu adalah sikap-sikap yang bertentangan dengan kesabaran. Sedangkan kalau kita mau belajar sabar, maka kita akan banyak bersyukur Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi keadaan yang menanti, kita pasti banyak bersyukur. Di tengah-tengah masa menanti, kita mungkin terus berdoa sama Tuhan. Tidak jemu-jemu sekalipun, kapan Tuhan saya akan lihat realisasinya. Dan Bapak Ibu akan tetap berdoa sama Tuhan. Tetap bersyukur, tetap bersukacita. Tetap Bapak Ibu juga tinggal di dalam damai sejahteranya Tuhan. Yang melayani tetap melayani, tidak menjadi kecewa, sekalipun kecewa mungkin sempat masuk,
tapi Bapak Ibu bangkit dari kekecewaan, tidak putus asa, tetap naruh pengharapan sama Tuhan, bahwa Tuhan yang menjadikan itu adalah pribadi yang setia, bahwa harapan di dalam Tuhan itu pasti, bahwa dia tidak akan mengecewakan pengharapan di dalam dia. Kita pasti memberikan sikap-sikap yang positif, yang berbeda sekali ketika Bapak Ibu hidup di dalam sikap kesabaran ini. Jadi dua hal ini Bapak Ibu yang diperlukan di dalam masa penantian, yaitu iman dan kesabaran. Seperti yang dikatakan tadi dalam Ibrani pasal 6 ayat 12 itu. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Tentu Bapak Ibu semua ingin kan mendapatkan apa yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, semua kita pasti ingin sangat menantikan itu. Janji Allah terrealisasi. Jawaban doa terrealisasi. Tuhan jawab bagi kita. Masalah teratasi. Ya, pergumulan dapat kita menangkan. Ada jalan keluarnya. Dan kita mengalami terobosan, alami pemulihan. Tapi yang Tuhan mintakan di sini adalah iman dan kesabaran untuk mendapatkan semuanya. Tetap percaya sama Tuhan, jangan sampai meragukan, jangan sampai bimbang, dan tetap sabar, berikan sikap-sikap yang positif, tetap bersyukur, tetap bersukacita, ya, jangan putus asa, jangan larut dalam kekecewaan, bangkit dari kekecewaan, karena Tuhan punya rencana atas semuanya itu. Ya, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada kesempatan malam hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di mana di masa-masa kami menantikan janji Tuhan terjadi atas hidup kami ini. Kami hari ini mengerti karena firman-Mu yang membukakannya kepada kami, bahwa yang Tuhan mintakan kepada kami adalah kami tetap beriman dan kami tetap sabar di dalam masa penantian. Kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap teguh, tidak bimbang dan tidak meragukan Tuhan. Sebab Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia. Nah, kami juga mau belajar untuk sabar, memberikan reaksi-reaksi atau respon-respon yang benar, bersyukur, bersukacita, tidak putus asa, tidak menyerah, tidak larut dalam kekecewaan. Kami juga terus mau belajar hidup dekat dengan Tuhan, tetap berdoa, tetap melayani, tetap lakukan apa yang benar. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami bisa melakukan hal-hal tersebut, sehingga kami tetap senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami semuanya, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan cuma sekedar menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami adalah pribadi-pribadi yang tetap berpegang teguh kepada iman percaya kami, dan tetap bereaksi dengan benar di setiap keadaan yang sedang kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa minta syukur. Amin. Ya, Tuhan berkati, kembalikan silakan. Ya, makasih Ko Henry buat firman-Nya yang luar biasa. Biarlah dari setiap kami dapat menerima jadi rema firman yang tadi disampaikan oleh Ko Henry. Biarlah kita menjadi lebih sabar dan lebih beriman. Oke, kita lanjutkan acara kita. Di dalam KUL gabungan ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari KUL Ciberem Berkat yang akan diwakili oleh Yonatan. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan buat Yonatan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Kita tahu bahwa Maret 2020 seluruh dunia menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang sangat sulit. Kita tahu semuanya pandemi mulai memasuki seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh wilayah. Kita tahu bahwa semuanya terkena dampaknya. Dan juga kita semua juga pasti merasakan hal yang serupa. Kita lihat bahwa gereja ditutup, pabrik juga banyak yang ditutup, di lockdown, lalu kita susah untuk kita kemana-mana.
Dan juga yang pasti bahwa semua toko, semua mall, bahkan gereja juga ditutup. Mungkin kita semua berpikir, wah bagaimana ini ke depannya, bagaimana masa depan kita, dan juga kekhawatiran yang harus dihadapi. Karena ini adalah hal yang baru, yang belum pernah ada, dan bingung gitu ya cara untuk kita mengatasinya seperti apa. Namun di situ Tuhan mengingatkan bahwa andalkan Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Karena kita melihat bahwa ada orang-orang yang di sekeliling kita mungkin terkena, lalu ada juga jika kita melihat kita mengandalkan dokter, bahkan dokter juga terkena. Lalu kita mengandalkan harta, kalau misalkan sakit, harta itu mau dibawa kemana gitu. Dan juga kita bisa melihat bahwa semua hal yang dihadapi itu sepertinya jalan keluarnya tidak ada gitu. Hanya Tuhan saja satu-satunya harapan. Bahkan waktu saya bekerja pun saya terkena dampaknya. Waktu bulan April itu saya hanya bekerja 2 minggu. Dan jika ditanya apakah itu masih dapat salary, masih, tapi didiskon 25%. Mungkin kita kalau misalkan dengar kata diskon, senang banget ya. Tapi kalau misalkan yang di diskonnya itu gaji, itu sangat-sangat membuat sedih gitu. Dan diskonnya itu tidak hanya 1 bulan, tapi 3 bulan. Jadi bulan April, bulan Mei, bulan Juni, itu terkena dampaknya. Dan juga diliburkan, sehingga yang dikerjakan itu tidak ada gitu, dirumahkan semuanya. Dan biasanya orang yang biasa sibuk, namun tiba-tiba tidak ada pekerjaan, pasti bawaannya emosi. Dan juga pengeluaran semakin bertambah, sedangkan pemasukan berkurang. Kenapa pengeluaran semakin bertambah? Karena di rumah tidak ada kerjaan, jadinya pasti kita butuh hiburan ya, kita butuh sesuatu yang dikerjakan, dan itu membutuhkan biaya. Dan juga untuk kesehatan pasti menyediakan vitamin, dan itu juga butuh pengeluaran. Nah di situ saya bingung bagaimana caranya supaya tetap bisa bertahan, karena ini tidak tahu sampai berapa lama akan terjadi seperti ini. Namun di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan mengingatkan saya untuk selalu bersyukur, tetap andalkan Tuhan. Kadang kita sangat sulit untuk bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini, dan kita tidak tahu jalan keluarnya. Mungkin kalau misalkan sakit, kita tahu ada harapan untuk sembuh. Namun yang seperti ini, kita akan sangat bingung. Benar-benar hanya andalkan Tuhan. Dan juga waktu yang ada, pergunakan untuk mencari Tuhan. Dan jika ada sisanya, boleh dipakai untuk hiburan, untuk kita bisa meningkatkan imun kita. Karena kita tahu bahwa hati yang gembira adalah obat, sedangkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian juga yang kita rasakan saat itu. Jika kita memikirkan hal itu, jika kita memikirkan hal-hal yang negatif terus, mungkin kita akan terkena sakit juga gitu. Tapi jika kita setiap hari kita bahagia, kita ceria, kita bisa meningkatkan imun kita. Dan juga puji Tuhan kita ada di kondisi yang seperti ini, di mana teknologi itu secara luar biasa begitu baiknya gitu. Kebayang ya kalau misalkan zaman dulu kita dihadapi dengan pandemi seperti ini dan tidak ada teknologi, maka kita akan bingung apa yang harus dilakukan, berita tidak ada, lalu kejelasan seperti apa tidak ada. Mungkin itu juga yang dirasakan, makin lebih bingung lagi. Tapi saat ini, setiap hari, setiap saat kita bisa buka channel yang bisa menguatkan iman kita, kesaksian-kesaksian, pujian-pujian, bahkan mungkin doa-doa juga
banyak sekarang yang bisa kita lihat di media sosial. Nah, di sini saya juga diajarkan untuk terus mengingat dari Mazmur 91, di mana Tuhan akan tetap terus memelihara kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan juga satu hal lagi, saat vaksin, buat saya sekeluarga untuk divaksin itu tidak mudah. Karena kami sekeluarga punya riwayat darah tinggi. Dan juga kedua orang tua saya punya komplikasi. Jadi jika mau divaksin itu harus konsultasi dulu dengan dokter, tidak bisa mau langsung divaksin. Tapi di sini Tuhan punya rencana juga bahwa semuanya dilancarkan, dari prosesnya, dari segala sesuatunya dilancarkan sehingga semuanya bisa divaksin sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi jika kita saat ini kita berpikir bahwa kita mungkin orang yang menderita, percayalah saudara, di luar sana masih banyak orang yang lebih susah dari kita, orang yang lebih menderita daripada kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, karena hal yang baik, kita bisa makan, sampai saat ini kita masih bisa berpakaian, dan masih bisa tinggal di rumah, itu semua berkat Tuhan. Mungkin itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Yonatan ya, jadi menguatkan kita bahwa kita harus terus mempunyai hati yang gembira buat ningkatin imun ya, dan terus kita mengucap syukur ya, itu luar biasa. Oke, kita mau melanjutkan acara kita. Sebelum kita masuk ke kesaksian yang selanjutnya, saya juga bersyukur kalau kita bisa ada di sini, di KUL gabungan ini, walaupun masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, saya percaya kita semua bisa saling memberikan masukan untuk supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena saya juga punya rencana untuk KUL gabungan ini diadakan setiap beberapa bulan sekali untuk supaya kita dapat berinteraksi dari setiap KUL yang ada. Jadi saling menguatkan. Gitu. Oke, kita lanjutkan untuk kesaksiannya dari Maleber Kasih, diwakili oleh Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi, silakan. Ya, salam, selamat malam. Terima kasih Ko Aloy buat waktunya. Saya mau bersaksi awal saya mengenal KUL, awal bergabung di KUL ya. Karena waktu itu saya nggak tahu apa sih itu KUL gitu kan, karena saya bukan jemaat GBI gitu kan. Tapi terus adalah teman yang ngajak gitu kan, setelah saya beberapa kali ikut ibadah di Aruna, terus ikut beberapa program juga gitu. Akhirnya terus ada temen yang ngajak, udah gabung aja di KUL gitu kan. Cuman waktu itu belum berminat gitu kan, karena saya pikir dulu nggak mau ikut nggak mau ikut persekutuan banyak-banyak, cukup udah hari Minggu ke gereja aja gitu kan. Apalagi untuk pelayanan gitu, saya sangat menolak gitu. Tapi di situ saya mulai diajak sama temen, pokoknya mah ayo ikut gitu kan. Akhirnya terus udah deh bergabung gitu kan, tadinya bingung mau ikut KUL di mana gitu. Tapi akhirnya saya ketemu Cirina waktu itu, terus saya mau mulai gabung di KUL gitu kan. Akhirnya Cirina mengusulkan saya untuk gabung di Maleber Kasih, dan di situ saya mulai bertumbuh, mulai berani belajar melayani Tuhan, karena waktu itu untuk persekutuan pun sebenarnya males, udah enggak. Yang penting mah hari Minggu aja ke gereja udah gitu kan. Untuk apalagi ini untuk melayani gitu kan. Waktu itu saya sempat dapat dorongan juga dari KUL Maleber Kasih. Ayo Dwi mulai melayani gitu. Nah, di sini saya mulai merasa, oh iya ya, ternyata ikut KUL ini membuat kita bisa semakin bertumbuh, semakin kita tuh
kenal sama orang-orang seiman tuh nggak salah, bergaul sama orang-orang seiman tuh nggak salah. Akhirnya saya, oke Tuhan, di sini saya akan mulai belajar melayani Tuhan, mulai berdoa, mulai pelayanan jadi WL gitu. Nah, saya berterima kasih sih ya sama Kul ini gitu. Jadi saya bisa semakin dekat, semakin mengenal Tuhan, dan semakin lebih lagi untuk ikut Tuhan. Itu aja sih berkat dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dwi buat kesaksiannya luar biasa. Kita mau masuk di pujian dulu ya. Silakan Coach In. Sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Oke, makasih Coach In. Kita lanjutkan acara kita buat kesaksian dari Mekar Indah Berbuah diwakili oleh Denis. Silakan Denis. Ya, kok. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Tema hari ini menanti janji Tuhan yang dibawakan Ko Henry benar-benar sangat mengingatkan kita semua ya. Nah, saya mau kesaksian sih. Saya ikut Tuhan sih sebenarnya ya udah lama, cukup lama ikut Tuhan. Apakah saya janji-janji Tuhan itu apakah janji Tuhan itu ditepatin nggak sih dalam kehidupan saya? Ya, betul, ditepatin. Cuman memang waktunya itu berbeda-beda. Nah, singkat cerita, saya pun dalam kondisi sekarang 2 tahun yang lalu berarti ya sekitar tahun Februari 2019, saya pun mengalami masalah dan pergumulan sebetulnya sih. Jadi saya mempunyai satu usaha dan satu pekerjaan di mana itu sangat terdampak dengan kondisi COVID. Ya istilahnya kalau orang Jawa ngomong udah morat-marit lah, udah nggak tahu mau gimana lagi lah. Terus banyak macet ke sana sini. Nah itu pun sampai sekarang pun sebenarnya belum selesai 100%. Udah berjalan mungkin sekitar 2 tahunan lah ya, sekitar 2 tahun. Tapi pada satu ketika berarti tahun 1,5 tahun yang lalu, saya juga sempat bergumul gitu ya, berpikir itu, Tuhan, apakah apa yang saya lakukannya apa kurang? Sempat saya tuh bengong dan sempat saya tuh kayak ngelamun, merenung gitu ya, merenung apa saya tuh kurang, apa yang saya lakukan tuh apa ada yang salah atau gimana gitu. Nah, pada saat itu jadi kejadiannya saya waktu ngelamun, anak saya yang besar tuh ngambilin saya tiba-tiba. Dia tuh buka YouTube, dia setel lagu judulnya Allah Peduli. Nah, di situ dia lagu itu nanya ke saya, Papa kenapa bengong sih? Nah, ini Pak dengerin lagu ini aja. Gitu. Di situ saya merasa kayak ada sesuatu di dalam hati saya, kayaknya saya harus melakukan lebih nih buat Tuhan. Dalam kondisi yang nggak baik, saya bukannya mau menghindar, tapi saya kepingin melekat kepada Tuhan. Benar loh, kejadian itu gimana saya
bisa. Tadinya saya juga seperti yang kesaksiannya Ibu Dwi tadi, saya juga ke gereja ikut Tuhan, cuma hari Minggu doang itu. Buru-buru diajak ibadah kul atau mungkin ibadah yang lain-lainnya itu mungkin saya juga belum pada saat itu sih saya merasa belum ke sana gitu. Nah, saat itu saya belum masuk ke Kul Mekar Indah Berbuah sih. Pada saat itu saya kebetulan tuh tiba-tiba ada teman itu ngajak ke saya, ya ibadah kul juga persekutuan, tapi memang dari gereja lain. Itu pun saya akhirnya saya ikut ke persekutuan itu juga. Dan berapa minggu kemudian memang ada panggilan lagi, teman saya juga ngajakin di full gospel. Jadi kayak udah dapat jawaban dari Tuhan, ini ada wadahnya nih untuk menguatkan di saat-saat kondisi seperti ini. Terus terakhir yang saya ikut sekarang ya sama Ko Aloy gitu. Waktu itu Ko Aloy untung ya maksudnya ayo kita join Kul. Tadinya memang wah udah terlalu banyak juga nih saya ikut ini. Cuman saya merasa memang haus ya. Waktu itu sangat haus, sampai sekarang pun masih haus dan perlunya dengan apa siraman firman ya, siraman firman menguatkan dengan komunitas-komunitas yang ada ini benar-benar menguatkan dalam menantikan Tuhan. Betul sih, kita butuh yang namanya kesabaran dan iman. Terus ya kita memang jangan pernah putus harapan dan nggak berharap pada Tuhan. Kita memang harus terus berharap pada Tuhan sih. Nah, sambil berjalannya waktu sampai sekarang memang Tuhan sudah memenangkan saya juga sih sebetulnya. Tapi belum 100%, tapi setahap demi setahap Tuhan udah mulai memulihkan dan memenangkan saya. Nah, kesaksian saya sih singkat cerita sih seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi kita memang dalam menantikan janji-janji Tuhan, kita yang harus mempunyai iman, kita harus imanin, dan kita memang benar kata Ko Hendy, kita harus benar-benar percaya. Karena nggak ada yang lain lagi, kita harus percaya sama siapa lagi kita, kecuali kalau kita harus tetap percaya pada Tuhan, dan kita harus jangan lupa tetap kita memang harus selalu memuliakan Tuhan, dan waktu itu memang berbeda-beda betul, tapi waktu Tuhan tuh saya juga yakin dan saya percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik sih buat kita semua. Itu sih Ko Aloy kesaksian dari saya. Terima kasih Dennis buat kesaksiannya yang betul-betul menguatkan ya. Oke, sebelum kita masuk ke doa syafaat yang oleh Bu Nina, mari kita naikkan pujian lagi. Silahkan Pasian In. Silakan Bu Nina berdoa syafaat. Mari saudaraku, kita persatukan hati kita masuk doa syafaat dan kita percaya bahwa apa yang kita serukan kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya dan Tuhan akan mengabulkannya. Sikila bayala balaba, sikila bayala bayala bayala, sikila bayala bayala balaba. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih.
Sungguh kami ucap syukur kepadamu Tuhan, di mana malam hari ini Tuhan kami dapat bersatu hati ya Tuhan, bergabungan kul ya Bapa. Tuhan kami sungguh ucap syukur. Ini semuanya Tuhan punya rencana melalui kul gabungan ini ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan setiap kul-kul yang bergabung pada malam hari ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Engkau akan mengumpulkan kembali jiwa-jiwa ya Tuhan untuk masuk dalam kul-kul yang sudah ada ya Tuhan, yaitu kul Maleber Kasih, juga kul Ciberem Berkat, juga kul Mekar Indah Berbuah ya Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan pakai kul-kul ini Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa saat-saat ini ya Bapa. Dan bagi mereka yang lemah Tuhan akan dibangkitkan, sehingga berilah roh yang menyala-nyala ya Tuhan, untuk mereka haus lapar akan Engkau ya Tuhan pada saat-saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami sehati sepakat ya Tuhan, ya Tuhan, yaitu Pak Henry ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan, juga dalam penggembalaannya yang sudah Tuhan Kau percayakan ya Bapa. Tuhan beri kesehatan, hikmat yang dari Tuhan. Apa yang harus dia lakukan ya Bapa dalam pelayanannya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai hamba-Mu Pak Henry untuk menuai banyak jiwa ya Bapa, dan juga Tuhan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh dalam keadaan lemah ya Bapa. Tuhan kami sungguh ucap syukur, terima kasih melalui sharing firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Itu menyadarkan bagi kami semua ya Bapa untuk tetap beriman, tetap bersabar. Kasih ya Bapa, berkati kehidupannya Tuhan, rumah tangganya Tuhan, istri anak-anaknya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Juga Tuhan Kau berkati apa yang dikerjakannya Tuhan, Kau membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang mencukupi segala apa yang dia perlukan. Dan Tuhan melindungi dimanapun hamba-Mu ini berada ya Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Kabid kami ya Tuhan, yaitu Pasien ya Bapa, juga bersama istri dan anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan Bapak Kabid kami ini ya Tuhan. Engkau pakai dalam pelayanannya ya Bapa. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Melalui pelayanannya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang diselamatkan ya Bapa. Dan juga kami percaya apa yang diperlukan dalam kehidupannya Tuhan, Engkau memberkatinya berlimpah-limpah. Tuhan, Kau berikan kesehatan, perlindungan, penyertaan atas pasien ini sekeluarga ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Juga kami Tuhan mau berdoa untuk penilik kami ya Tuhan, yang sudah Engkau percayakan ya Tuhan kepada Aloy ya Bapa. Tuhan, Kau berkati Aloy ini, Engkau pakai Aloy ini lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya yang sudah Engkau percayakan ya Bapa, sehingga hidupnya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, Aloy ini akan menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Tuhan Yesus, berilah hikmat bagi Pak Aloy ini, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Juga berkati keluarganya Tuhan, kehidupannya Tuhan Kau berkati ya Tuhan, apa yang dikerjakannya Tuhan Engkau membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan beri kesehatan ya Tuhan kepada Aloy bersama istri dan anak-anaknya Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan memberkati Tuhan Kul Maleber Kasih ya Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, juga yang melayani, juga yang sudah Kau percayakan ya Bapa, juga dengan jemaatnya Tuhan. Engkau bangkitkan Tuhan Yesus, bagi mereka yang lesu Tuhan Kau bangkitkan
beri semangat yang baru ya Bapa, sehingga terus dia berharap pada Engkau, terus beri roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau ya Bapa, beri kesehatan perlindungannya Bapa pada jemaat dan pelayan di Maleber Kasih ini ya Bapa, kami memberkatinya di dalam nama Yesus. Juga Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Kul Mekar Indah berbuah ya Tuhan, yang Tuhan juga sudah percayakan ya Tuhan kepada gembala kulernya ya Tuhan, juga jemaatnya Tuhan, berkati ya Tuhan, Engkau pakai Tuhan Kul Mekar Indah berbuah ini lebih lagi Tuhan, melalui Kulnya juga banyak jiwa-jiwa ya Tuhan, Engkau kirimkan ya Tuhan untuk bersama-sama untuk beribadah Kul ya Bapa, walaupun secara online ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami memberkati Kul Mekar Indah berbuah ini di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kul Ciberem Berkat, sungguh kami ucap syukur kepadamu Tuhan, jika sampai saat ini Tuhan, kami hamba-hambamu dapat melayani Tuhan, di dalam Kul Ciberem Berkat ini, sungguh kami ucap syukur kepadamu Tuhan, itu semuanya adalah atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan Ciberem Berkat ini juga Tuhan, jemaatnya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, untuk menjadi saksi, menjadi terang bagi jiwa-jiwa ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semuanya adalah atas kemurahan-Mu Tuhan. Jika pada malam hari ini kami dapat berkul gabungannya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang lebih indah ya Bapa, melalui kul gabungan ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu tercurah atas kami semua ya Tuhan. Dan berkat-Mu juga tercurah atas kami semua Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau peliharakan kami hari lepas hari ya Bapa. Dan apapun yang kami hadapi ya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang hadapi, kami tetap percaya, tetap beriman bahwa janji-Mu akan digenapi atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari saudaraku katakan, amin. Terima kasih Bu Nina, mari kita siapkan hati untuk doa berkat. Minta Pak Henry. Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang ke kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah terima berkat Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Memberkati Bapak Ibu. Terima kasih semua yang melayani. Foto dulu, foto. Oh iya, siap. Oh, benar. Makasih, Kohan. Siap. Ricky, tolong di foto. Siapin yang masih off cam, nyalahin kameranya, terus beri senyum yang manis. Oke. Siap. Cimeli mana? Kameranya, Cimeli. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Tapi ini harus 2 kali sebentar ya. Gaby menang, so Gaby. Jangan gitu. Sekali lagi. Gaby keluarin apa? Bentar ya, 1. Wah, sinyalnya nih. Bentar. Sabar ya, sinyalnya ini. Oke, 1, 2, 3.
Udah, thank